Untuk proyek ini kita akan mulai. Silakan teman-teman buka website resmi dari CoreX di corex.id, di mana di website ini teman-teman bisa explore tentang berbagai macam penjelasan mengenai CoreX, termasuk untuk instalasi library dan dokumentasi atau manual booknya bagaimana cara menggunakan CoreX. Seperti itu. Tapi di sini saya akan menjelaskan secara singkat untuk spesifik proyek yang akan kita buat. Di sini teman-teman klik pada menu daftar, lalu isikan nama lengkap, email masing-masing, kemudian password yang ingin digunakan, lalu checklist di bagian saya menyetujui syarat dan ketentuan. Lalu teman-teman klik daftar di sana. Silakan klik daftar terlebih dahulu dan pause video ini. Jika teman-teman sudah melakukan pendaftaran, maka selanjutnya silakan teman-teman buka kembali website CoreX-nya, lalu klik tombol masuk di sini dan isikan username serta password dari teman-teman semua. Lalu klik masuk dan akan loading, nanti teman-teman akan ditampilkan tampilan seperti ini. Jika sudah seperti ini, maka kita sudah berhasil membuat akun di CoreX dan kita bisa memulai untuk memprogram CoreX-nya. Langkah selanjutnya adalah teman-teman buka Arduino IDE-nya, kemudian klik di Library Manager di sini, lalu cari nama library-nya adalah CoreX. Pada saat materi ini dibuat, CoreX sudah ada di versi 1.2.4, versi terbaru. Silakan teman-teman install di versi terbaru tersebut, klik install di sini. Oke, seperti itu. Lalu selanjutnya teman-teman perlu melakukan instalasi boardnya. Untuk melakukan instalasi boardnya, teman-teman masuk ke menu File, Preference, kemudian di bagian Additional Boards Manager, kita masukkan ke sini untuk URL-nya. Teman-teman silakan ketikkan URL-nya di bagian yang ini. Harus sama URL-nya, yang bawah tidak perlu. Silakan bisa di-pause terlebih dahulu videonya. Silakan teman-teman ketikkan URL yang ini. Jika sudah, maka teman-teman klik OK, lalu tunggu sampai loading selesai. Ada proses loading di kanan bawah nantinya, tunggu sampai dengan selesai. Lalu jika sudah selesai, maka teman-teman perlu masuk ke Boards Manager. Di sini teman-teman cari ESP8266. Di sini ESP8266 by Community. Teman-teman silakan klik install di sini dan tunggu sampai proses instalasinya selesai. Jika proses instalasinya sudah selesai, maka akan muncul tombol menjadi remove seperti ini. Oke, jika sudah diinstal semua, maka semuanya sudah siap dan kita bisa langsung memprogram perangkat IoT kita. Baik, untuk perintasan kereta api kita akan menggunakan dua buah device, yaitu untuk tombolnya, di mana tombol ini akan mengirimkan data ke relay untuk menyalakan sirenenya. Seperti itu. Sekaligus jika teman-teman ingin menggunakan traffic light, maka dari tombol ini bisa dikirim ke traffic light. Oke, sekarang kita akan buat dulu project dan juga page-nya, widgetnya. Teman-teman silakan login ke akun CoreX masing-masing, kemudian masuk ke menu atur proyek di sana. Dan kita akan membuat proyek baru. Kita klik untuk membuat proyek baru di sini. Silakan teman-teman masukkan nama proyeknya di sini, dan nama proyek ini bisa bebas tanpa ada spasi ya, tapi kemudian status proyeknya atur sebagai public, deskripsinya boleh dikosongkan, kategori proyek silakan teman-teman isi, icon juga silakan teman-teman pilih dari icon yang sudah disediakan, lalu klik tombol buat proyek. Seperti itu. Lalu teman-teman akan mendapatkan satu buah proyek seperti ini. Jika sudah, maka klik di sini, kemudian klik kembali nama proyek yang sudah dibuat sebelumnya. Kita akan menambahkan halaman baru dan juga memasukkan token. Oke, di sini kita tunggu dulu. Dan teman-teman bisa, kita akan coba refresh ya untuk halamannya. Oke, di sana ada sisa token proyek. Teman-teman pastikan sisa token proyeknya minimal 500. Jika kurang dari 500, silakan teman-teman klik tombol tambah token proyek di sana, lalu masukkan jumlah token proyek yang ingin teman-teman masukkan. Untuk proyek ini minimal 500 untuk jumlah tokennya. Oke, klik tambah token proyek, kemudian teman-teman masukkan di sana 500 untuk jumlah tokennya.
dan klik tambah token proyek. Seperti itu. Jika sudah, nanti jumlah tokennya akan bertambah. Lalu teman-teman klik di menu tambah halaman baru. Di menu tambah halaman baru ini, kita perlu memasukkan judul halamannya, misalnya pintu kereta. Pintu kereta 1, pintu kereta 2, dan seterusnya. Seperti itu. Description bisa dikosongkan, posisi halaman teman-teman atur saja, ingin di posisi keberapa. Ikonnya teman-teman bisa pilih dari yang sudah ada, seperti itu, dan klik tambah halaman. Oke, seperti itu. Kita sudah punya satu halaman baru, yaitu pintu kereta. Teman-teman klik di widget. Di sini ada tombol widget. Setelah teman-teman klik tombol widgetnya, nanti kita akan membuat widget baru di dalam sana. Kita akan tambahkan widget baru. Di sini kita akan menampilkan status dari pintu keretanya. Ketika ditekan, maka pintu keretanya akan tertutup atau terbuka. Seperti itu. Kita tambahkan widget baru, dan untuk properti widgetnya kita isikan. Urutan 1, size-nya teman-teman sesuaikan saja. Kemudian bucketnya kita akan beri nama pintu. Bucket itu adalah tempat kita menampung data. Tempat penampungan data kita beri nama pintu. Tentu saja bebas, tidak harus pintu nama tempat penampung datanya. Warna di sini teman-teman bisa pilih apapun. Kemudian ikonnya juga teman-teman bisa pilih yang sudah disediakan di sana. Langsung klik buat widget. Nantinya posisi pintu keretanya bisa teman-teman pantau dari aplikasi CoreX-nya. Seperti itu. Dan juga nanti posisi dari tombolnya akan dikirim ke relay. Oke, sudah cukup satu buah widget. Selanjutnya kita akan membuat kode program di perangkat IoT-nya. Silakan teman-teman buka Arduino IDE-nya. Di sini kita akan klik di menu File, kemudian Example, kemudian pilih CoreX di sana, dan pilih Expressive, kemudian pilih yang Send. Seperti itu. Nanti teman-teman perlu memasukkan AutoCAD device ID. Untuk AutoCAD, silakan buka kembali proyeknya di sini, kemudian copy out project ini, dan masukkan ke dalam kode program kita. Seperti itu. Lalu untuk device ID, teman-teman klik di bagian sini, klik untuk melihat daftar perangkat. Nanti akan tampil tampilan seperti ini, dan teman-teman klik tambah device baru. Tunggu sampai CoreX selesai menambahkan device baru. Nanti pada device baru ini, teman-teman akan mendapatkan device ID, copy device ID tersebut, kemudian paste ke dalam device ID. Seperti itu. Dan SSID-nya teman-teman berikan nama sesuai dengan WiFi masing-masing ya. Termasuk passwordnya juga sesuaikan saja dengan WiFi masing-masing. Seperti itu. Kemudian di bagian setup-nya, kita akan gunakan pin mode untuk memberitahu bahwa pin nomor sekian akan digunakan sebagai input atau output. Nah, untuk button sendiri, bagi teman-teman yang menggunakan modul CoreX, maka button ada di pin D0. Kita akan gunakan sebagai input. Seperti itu. Lalu, di function send ini, kita akan mengecek jika digital read pin D0 sama dengan 0, ini artinya jika tombolnya ditekan. Jika ada data tombol ditekan dari pin D0, seperti itu cara penguramannya. Jika tombolnya ditekan, maka kita akan ganti statusnya. Di sini kita akan buat dulu variabel status, atau teman-teman bisa gunakan variabel status ini tipe datanya boolean. Jadi statusnya terbuka atau tertutup, seperti itu. Oke, kita gunakan di sini jika statusnya sama dengan 1, artinya true, maka diubah menjadi false atau 0, seperti itu. Else, kita balik, statusnya sama dengan 1, yang tadinya 0 menjadi 1, seperti itu. Dan di sini di send, kita gunakan pengkondisian lagi jika
statusnya sama dengan 1, maka corex.send. Kita akan kirim datanya ke variabel atau ke dalam widget tadi yang kita buat. Teman-teman bisa buka projectnya, yaitu diklik bagian ini, nanti akan terbuka projectnya, dan teman-teman perlu refresh terlebih dahulu agar dapat data terbaru ya. Scroll ke bawah, di sana ada pintu kereta. Kita akan masukkan ke sini datanya. Seperti itu. Jadi kita corex send, di sini kita akan berikan bucketnya adalah pintu. Kemudian datanya adalah terbuka. Else seperti itu. Corex.send, bucketnya adalah pintu, datanya tertutup. Teman-teman bisa diganti ini terbuka seperti itu. Titik koma jangan lupa, dan teman-teman pilih select other port and ports. Kita pilih WeMOS, kemudian port USB-nya teman-teman pilih juga seperti itu. Lalu klik tombol upload di sini dan tunggu sampai proses uploadnya selesai. Oke, proses upload sudah selesai. Jika kita lihat di sini, kita tekan tombolnya sekali, atau lebih tepatnya kita coba cek dulu statusnya. Teman-teman scroll ke bawah, di sana ada status. Pastikan perangkatnya online. Oke, perangkatnya online. Kita cek lagi pintu kereta. Kita coba tekan dulu untuk buttonnya. Jika belum berubah, kita cek kembali yang ada di kode programnya. Di sini ada yang salah, seharusnya ini statusnya diganti. Seperti itu, bukan sama dengan 2 kali, namun sama dengannya 1 kali, karena akan memasukkan nilai ke variabel. Oke, kita upload lagi kode programnya dan tunggu sampai proses uploadnya selesai. Proses upload sudah selesai, kita cek dulu. Tertutup, terbuka, tekan sekali lagi, dia akan tertutup, tekan sekali lagi, dia akan terbuka. Seperti itu untuk pintu dari keretanya. Kita akan lanjutkan lagi untuk di sirinenya. Sekarang kita akan mengontrol untuk relaynya agar sirinenya menyala. Teman-teman silakan buka file, kemudian ke menu examples, kemudian kita buka ke CoreX. Di CoreX kita buka ekspresif, kemudian buka di receive seperti itu. Dan di sini karena kita menggunakan relay itu terhubung ke pin D5 untuk teman-teman yang menggunakan modul CoreX. Jadi di setupnya kita perlu buat pin mode. Pin D5 sebagai output. Seperti itu. Dan nantinya teman-teman tentu saja sesuaikan out tokennya sama seperti sebelumnya. Kita copy, kemudian kita paste di sini. Dan untuk device ID-nya sama, kita tambahkan device baru. Nanti dia akan melakukan generate device ID yang baru. Oke, kita copy untuk device ID-nya dan kita masukkan device ID-nya di sini. Seperti itu. Dan untuk Wi-Fi, SSID dan password sesuaikan dengan Wi-Fi masing-masing. Kemudian di receive-nya ini kita bisa hapus dan kita bisa menggunakan pengkondisian if seperti itu. If bucketnya sama dengan pintu. Lalu jika memang bucketnya itu, maka kita lakukan pengkondisian if lagi, di mana if datanya sama dengan terbuka. Atau lebih tepatnya tertutup ya, agar langsung bunyi. Jika datanya tertutup, pintunya tertutup seperti itu, maka digital write kita nyalakan relaynya. Pin D5 high. Kita nyalakan relaynya. Else digital write pin D5 low. Seperti itu. Dan silakan teman-teman langsung upload kode programnya. Kemudian tunggu sampai proses uploadnya selesai. Proses upload sudah selesai. Jika teman-teman lihat di sini, posisi pintunya terbuka. Dan nanti akan melakukan trigger kepada relay, karena kalau terbuka berarti dia akan low.
Seperti itu, atau teman-teman bisa dibalik mau high, mau low-nya di sini atau high-nya di sini. Bebas. Silahkan tentukan saja.